Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan bahwa 1. Kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Kedua, pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia dan meski disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap dan berguna bagi masyarakat. 3. Kemerdekaan menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan, maka sistem pengajaran harus berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa. Maka bahan-bahan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup rakyat. Keempat, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dan yang kelima, Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro antara lain: 1. Proses pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan peserta didik yang berbudi pekerti, memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Kedua, proses pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan peserta didik yang maju pikirannya, cerdas kognisi dan kecerdasan itu membebaskan dirinya dan kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Ketiga, proses pembelajaran berorientasi pada pembentukan peserta didik yang mengalami kemajuan pada tataran fisik dan tubuh, tidak semata sehat jasmani, namun mampu mengendalikan dorongan-dorongan tuntunan tubuh. Jadi, proses pendidikan adalah upaya pemanusiaan manusia secara manusiawi, secara utuh dan penuh ke arah kemerdekaan lahiriah dan batiniah. Dampaknya adalah mencerdaskan kognisi seseorang sehingga ia terbebaskan dari belenggu kebodohan. Selanjutnya, yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat terwujud adalah melalui upaya-upaya konkret berupa pengajaran dan pendidikan yang memerdekakan aspek lahiriah dan aspek batiniah peserta didik. Memerdekakan aspek lahiriah artinya bahwa pengajaran adalah daya upaya yang signifikan untuk membangun otonomi intelektual seseorang yang kemudian menyadarkan dirinya untuk menegaskan otonomi eksistensialnya. Selanjutnya, memerdekakan aspek batiniah artinya membentuk dan menghantar seseorang menjadi subjek realitas. Ia memiliki otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial sebagai anggota masyarakat. Ketiga, wilayah otonomi itu menjadi bagian integral identitas diri atau jati diri. Selanjutnya, dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut yang sudah saya terapkan antara lain, diantaranya 1. Program pembiasaan harian baik bidang religius, bidang sosial maupun nasionalisme. Selanjutnya, program rutin literasi sekolah serta menyiapkan fasilitas dan pendukungnya. Selanjutnya, yang ketiga, membimbing peserta didik untuk kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Dan selanjutnya, membimbing peserta didik untuk terbiasa berpikir tingkat tinggi seperti dalam memecahkan berbagai masalah atau problem solving. Itulah diantara jawaban tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro.